Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum anatomi dan fisiologi pada Oryctolagus cuniculus dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidianasari SPTMP. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Omar Jatullah NIM 2306090 dan saya Firza Muhammad Rafli Rambe NIM 2306144. Cabut terbagi menjadi 5, yaitu Caphomoris mulut, ini Fibrese kumis, ini Nares externus lubang hidung bagian luar, ini organon visus mata, ini dan organon auditus atau telinga. Telinga terbagi menjadi 2, yaitu pinnae daun telinga dan porus auscultus externus atau bagian dalam telinga. Mata terbagi menjadi 2, yaitu bulbus oculi dan palpebra atau kelopak mata. Bulbus oculi terbagi menjadi 3, yaitu kornea, iris, dan pupil. Kelopak mata terbagi menjadi 3, yaitu pulpebra superior, pulpebra inferior, dan plisa animali. Mulut terbagi menjadi 2, yaitu labium superior dan labium inferior, bibir bagian atas dan bagian bawah. Kita akan masuk ke bagian trunkus. Trunkus terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada toraks atau dada. Yang kedua ada abdomen atau perut di bagian bawah. Ketiga ada dorsum atau punggungnya. Keempat ada glutae. Yang kelima ada perineum. Kita akan masuk ke bagian ekstremitas liberae. Ekstremitas liberae terbagi atas. Yang pertama itu ada ekstremitas crownalis atau bagian lengan atas. Dan yang kedua itu ada ekstremitas caudalis atau bagian kakinya. Kemudian masuk ke bagian kelima itu ada kaudal atau ekor. Selanjutnya akan masuk ke sistem pencernaan. Jadi di sistem pencernaan itu terjadi pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi dan terjadi pada mastikasi, artinya pencampuran saliva atau air liur dengan makanan. Kemudian masuk ke tenggorokan atau eksofagus, kemudian masuk ke lambung. Terjadi pengasaman oleh HC dan asam klorida yang berfungsi membunuh bakteri patogen yang masuk ke dalam makanan. Lambung terbagi 3. Yang pertama itu ada kardia, bagian atasnya. Yang kedua ada fundus atau yang di tengah. Ketiga ada filorus, bagian yang melengkung ke bawah. Lalu masuk ke usus. Ya, masuk ke usus halus yang merupakan bagian terpanjang dalam sistem ini. Di usus halus terjadi penyerapan sari makanan. Di usus halus terdapat 3 enzim. Pertama ada amilase, kedua ada propase, ketiga ada lipase. Makanan yang masih mengandung serat akan masuk ke dalam sepum. Di sepum terjadi fermentasi makanan yang dilakukan oleh bakteri pembusuk. Dari sepum ini akan dikeluarkan melalui anus. Oke, dari anus dia ya. Kemudian feses itu dimakan kembali oleh kelinci. Sekarang kita akan masuk ke bagian reproduksi. Jadi di bagian reproduksi itu ada testis, tujuannya penghasil sperma. Kedua ada epididymis yang menyimpan sperma. Ketiga ada vas deferens, tempat keluarnya sperma dari epididymis dan penghubung antara epididymis dengan organ kopulari. Sperma terbagi 3 bagian. Yang pertama ada caput epididymis bagian kranial, terus ada caput epididymis bagian medial, kemudian ada cauda epididymis bagian kaudal dekat ekor.
Selanjutnya kami akan masuk ke sistem ekskresi. Jadi di sistem ekskresi ini terdapat ginjal. Nih di bawah sini ya. Ini Yang ginjal. berfungsi untuk mengekskresikan zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, contohnya amonia. Dalam ginjal terdapat proses filtrasi. Kemudian di sistem ekskresi ini juga terdapat paru-paru atau pulmo yang berfungsi untuk mengekskresikan zat sisa metabolisme. Ketiga ada hati atau hepar. Nih, Disebut hati. ekskresi karena menghasilkan empedu. Dan yang terakhir itu ada kulit. Ini kulit ya. Disebut sistem ekskresi karena ia menghasilkan keringat. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam vena. Sistem vena di sini. Jadi di sistem vena ini ada vena cava cranialis yang merupakan vena yang menerima darah dari dinding toraks, kepala, kaki, lalu ke jantung. Lalu ada vena cava caudalis yang berperan menerima darah dari kaki dan alat-alat lainnya. Sistem saraf terbagi menjadi 7, yaitu hemisfere atau belahan otak, viscera longitudinalis cerebri atau lekukan yang memisahkan kedua hemisfere celeri. Ketiga, guri, lekukan pada atau lekukan pada lekukar cerebrum. Keempat, suca atau lekukan pada pembukaan cerebrum. Kelima, cerebellum atau otak kecil. Keenam, medula oblongata. Selanjutnya sistem respirasi. Sistem respirasi. Udara masuk melalui hidung, nostril atau lubang hidung, terus faring melalui rima glottitis, terus atau bagian antara pita suara dan intramembran. Sebelah sini. Selanjutnya laring lalu masuk ke epiglottis yang berada di laring dan menuju trakea yang bercabang dua menjadi bronkus yang fungsinya membawa udara ke paru-paru dan bercabang lagi di dalam pulmonum yang terdapat gelembung alveoli nih. Dan atau selanjutnya gelembung alveoli diliputi oleh kapiler darah dan dari situlah terjadi pertukaran oksigen dan karbondioksida. Nih. Sekian dari praktikum kami anatomi dan fisiologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.